Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya ada dalam baik-baik saja dan sehat-sehat semua. Dan perlu diperhatikan bahwa situasi kondisi pada saat ini sedang COVID-19, maka protokol kesehatan dari pemerintah harus diperhatikan oleh kalian. Yang pertama diantaranya adalah selalu memakai masker, yang kedua selalu mencuci tangan, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Mudah-mudahan semuanya terhindar dari COVID-19 ini. Oke, sebelum melanjutkan pembelajaran pada kesempatan kali ini, baik kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh salah satu dari kalian semua. Silahkan KM untuk memimpin berdoa. Silahkan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini, kegiatan kali ini, kita semua diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, apakah ini semuanya hadir? Oke, kehadirannya ya kelihatannya hadir ya, semuanya. Semuanya mudah-mudahan tidak ada halangan. Kita kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini ada dalam kelancaran. Tapi itu kelihatannya bangku ada yang nyengsol, ada yang tidak rapi. Silakan dirapihkan dulu. Dirapihkan dulu biar kalian enak dalam mengamati, menelaah, kemudian mencermati apa yang akan saya sampaikan nanti. Kesempatan kali ini materi pokoknya adalah tentang syukur nikmat. Ya, syukur nikmat. Mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, yang ada kaitannya dengan kelas 11 tingkat MA Madrasah Aliyah. Sebelum membahas tentang materi syukur nikmat, maka Bapak akan menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah, yang pertama adalah kalian semua sebagai peserta didik harus mampu membaca Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 9 sampai 13, kemudian Al-Ankabut ayat 17, dan hadis tentang syukur nikmat. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah kalian semua harus mampu menyebutkan makna mufradat. Makna mufradat dari surah Az-Zukhruf ayat 9 sampai 13, kemudian Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 17, dan hadis tentang syukur nikmat. Yang ketiga adalah peserta didik harus mampu menjelaskan kandungan, isi kandungan Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 9 sampai 13, Al-Ankabut ayat 7, dan hadis tentang syukur nikmat. Tujuan pembelajaran yang keempat adalah kalian harus mampu menunjukkan perilaku mensyukuri nikmat. Perilaku-perilaku yang ada kaitannya dengan syukur nikmat. Itulah tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Selanjutnya Bapak juga akan menyampaikan metode pembelajaran. Metode pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah yang pertama diskusi. Bentuk diskusi ini nanti setelah Bapak menjelaskan, Bapak akan membagi kalian beberapa kelompok sesuai tujuan pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan. Dari kelompok tersebut silahkan ditunjuk salah satu dari kalian menjadi ketua kelompok, dan di bawahnya nanti ada anggota-anggota. Setelah itu yang kedua, metodenya adalah metode tanya jawab. Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian tentang syukur nikmat, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut silahkan kalian diskusikan, silahkan kalian rembukan dengan teman-teman sekelompok, dan di akhir nanti kalian harus mampu menjawab atau menjelaskan, baik nanti di depan kelas atau dengan perwakilan dari kalian. Yang ketiga,
metode pembelajaran ini adalah resitasi, artinya nanti kalian akan dikasih tugas mandiri yang mana kalian harus aktif atau mampu mencari tugas atau mencari referensi, baik itu dari internet ataupun modul ataupun artikel-artikel lain yang ada kaitannya hubungannya dengan syukur iman. Itu sebagai tujuan pembelajaran. Itu adalah metode pembelajaran pada materi pokok syukur iman. Selanjutnya, baik kita lanjut ke pembahasan untuk lebih jelasnya. Yang pertama adalah Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 9 sampai 13. Sebelum dilanjutkan, silakan ada yang mau membaca terlebih dahulu dari kalian. Cukup perwakilan satu orang saja membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, yang mana bacaannya, fasahahnya dan lain sebagainya harus sesuai. Silahkan salah satunya dari kalian, Muhammad Lutfi, silahkan untuk membaca. Oke, terima kasih Muhammad Lutfi. Alhamdulillah, ya cukup, lumayan bacaannya, tidak ada yang fatal. Hanya ada beberapa yang harus digarisbawahi dari bacaan-bacaannya, terutama dengan kaitannya ilmu tajwid. Di bacaan tadi Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 9 sampai 13 ada diantaranya bacaan idgham islam, yang kedua adalah mad asli, yang ketiga mad tabi'i. Di dalam lafaz wala in sa'altahum man, kamu tadi bacaannya tidak pakai gunnah. Kenapa? Kan di sana ada hukuman mim mati berhadapan dengan mim hidup. Itu kan bacanya harus memakai gunnah, karena di sana disebut dengan apa? Ya betul, idgham islam. Siapa yang tahu pengertian idgham islam? Coba, ayo angkat tangannya. Ya silahkan, Muhammad Fauzan. Tepat sekali bahwa pengertian idgham islam itu adalah apabila mim mati menghadapi mim hidup dan harus memakai gunnah, harus ada dengungnya di dalam hidung dengan ukurannya 1 alif atau 2 harokat. Itu yang pertama, harus digarisbawahi ya, tolong diperhatikan bacaannya. Apabila ada kalimat-kalimat seperti itu, bacaannya harus pakai gunnah. Dan sebagai tambahan bahwa dalam gunnah itu sebagaimana yang Bapak ketahui dan yang Bapak dapat dari pengalaman-pengalaman, bahwa pembacaan gunnah itu panjangnya sesuai bacaan kita. Artinya di saat kita bacaan Al-Qur'annya agak kencang atau disebut hadar, maka gunnahnya pun tidak begitu panjang. Wala in sa'altahum man khalaq, seperti itu. Yang kedua, apabila bacaannya pertengahan, maka gunnahnya pun panjangnya harus pertengahan juga. Seperti contoh wala in sa'altahum man, itu. Yang ketiga, bacaannya tul atau tartil, bisa dikatakan tartil. Ya, seperti dalam pembacaan musabaqah tilawatil Quran. Wa la in sa'altahum man khalaq. Ya, itu contoh-contoh bacaan gunnah. Perlu diperhatikan
Yang kedua yang harus diperhatikan oleh kalian itu adalah bacaan apa tadi? Mad asli atau mad tabi'i. Ya silahkanlah pengertian secara umum mad asli atau mad tabi'i itu sama. Kalau kalian tanya sama dalam apanya? Sama dalam ukuran panjangnya. Panjangnya mad asli dan mad tabi'i itu memang sama, yaitu 1 alif atau 2 harokat. Hanya ada bedanya. Kalau mad asli yaitu adanya huruf mad dan kedepannya tidak ada lagi huruf dalam kalimat itu. Jadi contoh seperti lafaz alladzi, di sana ada huruf mad, setelah huruf madnya tidak ada lagi huruf, itu disebut mad asli. Kalau dalam kaidah ilmu fikih, kalau dalam kaidah ilmu tajwid, kalau dalam kaidah ilmu tajwid secara pengertiannya adalah alladzi la yatawaqqafu ala sababin min hamzin aw sukunin wala biduni, ada wala biduni, mad yang tidak menunggu sebab baik itu hamzah ataupun sukun, dan tidak menunggu selain sebab selain hamzah dan sukun, dan tidak ada hamzah dan sukun juga tidak ada selain hamzah dan sukun. Itu disebut mad asli. Paham semuanya? Ya, itu mad asli. Apa ada yang masih tidak mengerti? Ngerti semuanya? Ya, terima kasih. Yang ketiga, perbedaannya dengan mad tabi'i adalah kalau mad tabi'i itu bedanya sedikit, yaitu setelah huruf mad ada lagi huruf. Kalau tadi contoh mad asli itu alladzi, kalau dalam mad tabi'i contohnya adalah alladzina, ada na, ladina, lagi huruf mad ya mati, setelahnya harakat kasroh dan kedepannya ada huruf na. Nah itu adalah huruf setelah huruf mad dalam satu kalimat tersebut. Itu disebut mad tabi'i. Dalam ilmu tajwid kan disebut pengertiannya adalah alladzi la yatawaqqafu ala sababin min hamzin aw sukunin bal biduni, balitak atau menunggu selain hamzah dan sukun, atau ya seperti itu. Artinya kalau mad tabi'i ada lagi huruf setelah huruf mad dalam satu kalimat. Bisa dipahami? Itu saja 3 ya. 3 hukuman tajwid yang ada kaitannya dengan Al-Quran yang kalian baca tadi. Selanjutnya isi kandungan dari Al-Quran surah Az-Zukhruf tadi adalah Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 9 sampai 13 itu adalah yang pertama ayat 9. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa apabila orang-orang kafir atau kafir musyrik ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka pada hakikatnya mengaku dan menjawab alladzi khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim, yaitu Allah zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Artinya mereka mengaku bahwa Allah itu sebagai pencipta langit dan bumi. Toh kenapa sekarang ada pembagian musyrikin dan muslimin? Karena yang pergaulannya mereka angkuh, mereka tidak mengakui ayat-ayat yang lainnya sehingga mereka dikategorikan golongan orang-orang musyrik. Itu anak-anakku sekalian. Jadi dalam kehidupan kalian harus bergaul dengan orang-orang yang baik. Artinya kalau kalian ingin selamanya ada dalam jalur kebaikan, maka kalian pun harus bergaul dengan orang-orang yang mengerti.
supaya nanti di akhir kalian tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama. Apalagi kalau nanti di akhirat kalian tidak selamat. Nauzubillah min dzalik. Di ayat selanjutnya yaitu ayat 10, siapa dan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ini adalah kalau bahasa santrinya disebut taukid, itu penguatan. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda. Allah yang menjadikan bumi ini sebagai tempat menetap. Tempat menetap sekalian umat manusia. Artinya kita sebagai makhluk dikasih fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi dan membudidayakan, menghidupkan alam sekitar ini, dunia ini yang diciptakan oleh Allah untuk kita. Di sana Allah memberikan fasilitas. Ja'ala lakumul arda mahda wa ja'ala lakum fiha subula. Supaya kita mencapai tujuan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan-jalan. Kalau tidak ada jalan, tidak akan mungkin kita sampai terhadap tujuan itu. Betul anak-anak? Seperti itu. Selanjutnya ayat ke-11-nya Allah Subhanahu wa taala sifatannya adalah yang menurunkan hujan dengan kadarnya, biqadari, yaitu dengan ketentuannya, dengan ukurannya. Coba bayangkan ya, apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan sekaligus itu tanpa ada ukurannya, apa yang akan terjadi? Ya, kadang-kadang dengan air yang turun saja sekarang kita itu merasa takut. Padahal Allah pada hakikatnya sudah menurunkan hujan itu dengan kadarnya. Agar supaya apa? Allah menurunkan hujan itu ya supaya tanah-tanah yang tadinya tandus menjadi hidup kembali. Tanah yang sudah keras, sudah membelah-belah akan hidup kembali. Dan gambaran itulah sebagai gambaran kita nanti yang sudah mati akan dihidupkan kembali. Betul atau tidak? Ya, nanti kita di akhirat ada yang disebut dengan alam ba'ats, yaitu alam dibangkitkannya kembali semua manusia. Nanti kita akan berkumpul di alam mahsyar. Di ayat 12-nya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia ini atau makhluk ini secara berpasang-pasangan. Jangan takut yang sekarang tidak punya pasangan, sudah yakin Allah memberikan pasangannya. Alladzi khalaqal azwaja. Di ayat yang lain Allah menyampaikan seperti itu. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada tangan kanan, ada tangan kiri. Itulah salah satu contoh Allah menjadikan makhluk ini berpasang-pasangan supaya kita enak di dunia, supaya kita tenang, tentram di dunia, ya, supaya kita mengisi alam ini dengan keadaan tenang. Ayat yang terakhir adalah ayat yang ke-13. Mohon maaf, di ayat yang ke-12 nanti Allah di samping memberikan pasangan kepada kita, kemudian Allah menjadikan alat transportasi seperti kapal, seperti kendaraan. Ini lebih khususnya adalah kendaraan laut, yaitu kapal yang bisa ditunggangi oleh kita. Supaya bagaimana? Dijelaskan lagi di ayat ke-13, yaitu supaya kita tenang, supaya kita tentram dalam menunggangi alat transportasi yang Allah berikan kepada kita semuanya. Itu dari Al-Quran sebelum ayat 9 sampai 13. Sampai di sana dulu, silakan ada yang mau ditanyakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan anak-anakku? Masih semangat bukan? Ya, masih semangat. Jadi, secara kesimpulan bahwa isi kandungan dari Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 9 sampai 13 bahwa
bagaimana akan kita mentasawufkannya nikmat tersebut, bagaimana akan kita menjadikannya nikmat tersebut, tergantung kita yang memakainya, yang mentasawufkannya. Akan kemana nikmat itu dibawa? Mampukah kita mengagungkan Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta yang memberikan nikmat segala-galanya, yang patut untuk kita untuk bersyukur. Itu isi kandungan dari Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 9 sampai 13. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan juga isi kandungan, yaitu Al-Ankabut ayat 17. Al-Ankabut ayat 17, silahkan dibaca dulu oleh salah seorang dari kalian. Satu ayat. Baik, terima kasih yang sudah membaca barusan. Ada yang perlu digarisbawahi atau tidak? Silakan yang mau ditanya tentang bacaannya sesuai kaidah ilmu tajwidnya, silakan. Tidak ada. Tidak ada ya. Sudah paham semuanya bacaannya. Mudah-mudahan ngerti dan paham semuanya. Mufradatnya di antara yang termasuk dalam mufradat yaitu dunillah. Satu, dunillah, selain Allah. Artinya dunillah itu selain Allah. Yang kedua, usana. Apa usana? Berhala. Yang ketiga, mufradatnya takhluquna, dan kamu membuat. Ifka, apa itu ifka? Kebohongan. Selanjutnya, la yamlikuna, tidak mampu memberikan atau memiliki. Yang terakhir, mufradatnya adalah fabtahu, maka mintalah. Jadi isi kandungan dari Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 17, Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan bahwa Tuhan selain Allah itu jelas merupakan hasil ciptaan manusia sendiri. Jadi siapa saja manusia yang menyembah kepada selain Allah itu termasuk dosa besar. Karena selain Allah tidak mampu memberikan rezeki. Pada hakikatnya tidak mampu memberikan rezeki, dan yang mampu memberikan rezeki hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat Allah memberikan rezeki kepada kita, baik itu rezeki sebagai bentuk fisik ataupun rohani, jasmani, dan lain sebagainya, semuanya patut kita untuk mensyukurinya. Ya, patut kita untuk mensyukurinya. Jangan disia-siakan nikmat dari Allah ini dengan menyia-nyiakan ibadah kepada selain Allah. Itu kan termasuk tasarrufun ni'am. Kalau istilah lainnya tasarrufun ni'am. Jadi kalau kita beribadah kepada selain Allah, di antaranya itu termasuk tidak mentasarrufkan nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba-Nya. Itu isi kandungan secara singkatnya seperti itu. Selanjutnya adalah hadis kaitannya dengan syukur nikmat. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seperti biasa, silakan dibaca dulu hadisnya oleh salah seseorang. Silakan yang di sudut itu baca dulu silakan hadisnya. Ya, terima kasih Fauzan telah membacakan hadis tentang syukur nikmat. Jadi la yashkurullaha man la yashkurun nas. Itu hadisnya. Dalam hadis mengingat-ingat lagi ada yang disebut sanad, ada yang disebut matan, ada yang disebut rawi. Mana di sini sanadnya? Ya, yaitu
yaitu haddatsana Muslim bin Ibrahim, haddatsana Rabai' bin Muslim an Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah. Jadi hadis Abi Hurairah rawinya adalah Abu Dawud. Rawinya adalah Abu Dawud. Tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah apabila dia tidak mampu bersyukur kepada sesama manusia. Artinya, sebelum kita bersyukur kepada Allah, tentunya kita bersyukur dulu dengan sesama manusia. Harus baik dulu, hablum minan nas. Apabila kepada manusia tidak mampu bersyukur, sekalipun hakikatnya kita bersyukur kepada Allah, anak-anak, itu tidak termasuk bersyukur kepada Allah. Salah satu contoh, kalian diberi pengertian, diberi ilmu oleh guru, ya, diberi ilmu oleh guru, kemudian kalian tidak hormat, diberi bekal oleh orang tua, kemudian tidak taat. Apa bentuknya, apa nilainya kalau kalian sholat, tetapi kita tidak bersyukur kepada sesama manusia, kepada guru, kepada orang. Jadi intinya dari dua ayat Al-Quran, yaitu surah Az-Zukhruf 9 sampai 13 dan Al-Ankabut ayat 17, kemudian hadis tentang syukur nikmat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kaitannya semuanya dengan syukur nikmat kepada Allah. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan syukur nikmat adalah, coba sebelum oleh Bapak dijelaskan apa yang dimaksud dengan syukur nikmat. Ada yang memberikan penjelasan dari kalian semuanya? Ada? Silahkan. Ya. Jadi gimana tadi? Yang disebut dengan syukur nikmat adalah berterima kasih terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai hambanya. Berterima kasih dengan kita beribadah kepadanya, dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai hambanya. Itu yang termasuk dalam definisi syukur nikmat. Barangkali itu saja yang ada kaitannya secara umum penjelasan dari Al-Quran dan hadis tentang syukur nikmat. Selanjutnya, sebagaimana tadi Bapak sampaikan bahwa di akhir akan ada yang disebut dengan diskusi. Silahkan dibuat kelompok. Di sini ada 25 orang ya, dibikin 5 kelompok aja. 5 kelompok, silahkan. Siapa yang akan menjadi ketua kelompoknya, ketua ragunya silahkan. Ayo berempuk semuanya, berempuk, jangan diam saja. Ya, sudah ada 5 orang ketuanya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, dan kelompok E. Ya, udah ada semuanya? Ya. Ini termasuk ketua kelompoknya siapa? Kelompok A, Fahri ya? Iya. Ketua kelompok B, Nurdin. Ketua kelompok C siapa itu? Fahmi. Ketua kelompok D siapa? Zikri. Muhammad Dikri. Halo. Ya Muhammad Dikri. Ketua kelompok E siapa? Badrul Zaman. Ya, terima kasih. Silahkan. Bapak akan memberikan gambar, yaitu 5 gambar. Silahkan, tadi sudah dibagikan gambar-gambarnya. Silahkan ditelaah, dicermati, silahkan diskusikan oleh kelompok masing-masing. Nah, nanti kalian akan memberikan pertanyaan, baik itu kepada teman kalian ataupun kepada Bapak, silahkan. Kemudian setelah memberikan pertanyaan, kalian mampu menjelaskannya di depan kelas. Perwakilan baik itu 1 orang
ataupun dengan ketua kelompoknya silakan ke depan. Yang terakhir adalah kalian semua harus mampu menyimpulkan apa yang tadi telah kalian diskusikan. Silakan. Nanti ada rubrik penilaian. Rubrik penilaiannya, Bapak akan menilai kalian yang pertama dari sikap spiritual, ya. Sikap spiritual. Di antaranya, kalau mampu kalian melaksanakan hal-hal yang di atas, seperti membaca Al-Quran dengan fasih, mengetahui tentang pengertian-pengertian ilmu tajwid, di antaranya ilmu mislen, kemudian mad asli dan mad tabi'i. Kalau kaitannya dengan sikap dan kepribadian kalian, maka kalau kalian sudah tahu selalu maka nilainya 4. Kalau sering nilainya 3. Kalau kadang-kadang nilainya 2. Kalau tidak pernah nilainya 1. Rubrik penilaian yang kedua adalah penilaian diri sikap jujur. Sikap jujur, kalian akan dinilai kejujurannya. Seperti saya tidak nyontek pada saat mengerjakan ulangan. Apakah tidak pernah? Ataupun kadang-kadang? Ataupun sering? Atau selalu? Ya, maka silahkan kalian contreng di salah satunya. Kalau tidak pernah menyontek, berarti tidak. Itu rubrik yang kedua. Yang ketiga adalah penilaian antar teman sejawat. Jadi sesama teman menilainya. Kalian saling nilai. Kalau dalam keseharian yang kaitannya dengan syukur nikmat, kalian itu selalu mensyukuri nikmat Allah, selalu membaca Al-Quran, kemudian selalu memperlihatkan perilaku syukur nikmat. Di antaranya seperti itu, maka nilainya 4. Poinnya 4 selalu. Kalau poinnya sering 3. Kalau kadang-kadang 2. Kalau tidak pernah berarti 1. Itu rubrik yang ketiga. Yang keempat adalah nilai keterampilan. Dari nilai keterampilan di antaranya adalah apakah kalian sudah lancar membaca Al-Quran, lancar atau tidak. Di sini tinggal contreng saja oleh kalian. Kalau lancar ya contreng di lancar, kalau belum contreng di belum. Apakah sudah betul-betul mensyukuri nikmat Allah? Apakah sudah lancar dalam melafalkan ilmu tajwid yang tadi seperti ilmu mislen, mad asli dan mad tabi'i dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah lembar penilaian kognitif. Ini berupa pertanyaan-pertanyaan seperti jelaskan pengertian syukur, jelaskan pengertian syukur nikmat secara garis besarnya. Mungkin itu saja yang termasuk rubrik-rubrik penilaian. Perlu diperhatikan oleh kalian. Nanti di pertemuan selanjutnya silakan kumpulkan hasil yang sudah tadi Bapak tugaskan kepada kalian. Barangkali untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian saja. Kita tutup dengan doa bersama dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum